Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini Bapak Ibu, kita akan melihat mengenai antikris. Sering para pendeta di luar sana, ya, juga dengan jemaatnya berteriak, kau antikris, kau antikris, dia antikris, dia golongan antikris. Nah, mereka tidak mengerti. Setelah saya renungkan, ternyata mereka tidak mengerti mengenai antikris. Mereka rancu mengenai antikris. Untuk memperjelas mengenai antikris, ya, saya membawa Bapak Ibu kepada pemahaman anti Yesus dulu, ya. Anti Yesus adalah orang-orang yang menolak saat Yesus jadi manusia. Memang tidak ada istilah anti Yesus di Alkitab, tetapi ini adalah orang-orang yang atau golongan yang menolak Yesus manusia. Ya. Kenapa? Karena kelompok orang-orang ini sudah menduduki kursi Musa. Ya, dalam Matius 23 ayat 2, ya. Dengan begitu, mereka merubah Taurat menjadi Talmud. Mereka rubah seenaknya, ya. Mereka lebih mementingkan adat istiadat daripada Taurat. Kelompok orang ini. Kelompok orang ini adalah ahli Taurat, Farisi, Saduki. Aneh, ya? Mereka ada di dalam mahkamah agama. Ya, sebab itu dikatakan mereka menduduki kursi Musa. Paham dari Saduki itu berlawanan dengan Farisi. Farisi percaya ada kebangkitan orang mati, tetapi Saduki tidak percaya. Mereka selalu bentrok, ya. Tetapi pada saat mereka menghadapi Yesus, ya, yang manusia, mereka kompak. Gitu. Ini sesuatu yang yang harus diwaspadai, ya. Ternyata memang ini golongan orang yang tidak menghendaki Yesus. Begitu. Jadi yang menolak Yesus adalah ahli Taurat, ya, Farisi dan Saduki yang menduduki kursi Musa yang ada dalam mahkamah agama, ya. Mereka merubah karena posisi mereka di sana, mereka rubah Taurat itu. Ya, mereka lebih menonjolkan adat istiadat. Ya, Taurat dirubah menjadi Talmud. Ya. Nah, ini berlangsung kurang lebih 400 tahun, ya, sejak Nabi terakhir Maleaki itu, ya, sampai kepada ini perjanjian lama, sampai kepada masuk ke perjanjian baru, ya. Dengan merubah-rubah Taurat itu, akhirnya mereka kehilangan dasar, ya. Mereka tidak lagi mengerti mengenai Taurat. Mereka tidak lagi mempelajari Taurat. Mereka tidak lagi menjalani Taurat. Yang mereka jalani lebih kepada adat istiadat yang kaku. Itu yang kedua, mereka tidak lagi mengenal Taurat. Taurat yang murni, ya. Yang ketiga, sebab itu mereka menolak kedatangan Yesus sebagai manusia, ya. Dalam Matius 2 ayat 4 sampai 5.
Mereka mempunyai kitab para nabi, ya, Taurat dan kitab para nabi. Namun mereka tidak menjalankannya. Kalau mereka merenungkannya dan menjalankannya, maka mereka pasti menyambut kedatangan Sang Mesias. Tidak perlu lagi Herodes bertanya, tidak perlu lagi orang Majus bertanya kepada Herodes, dan Herodes juga bertanya kepada imam-imam itu. Lalu pada saat Herodes bertanya, mereka sibuk. Mereka mulai membuka kitab-kitab para nabi, dan mereka menemukan bahwa Mesias itu lahir di Bethlehem sesuai dengan kitab para nabi. Itu yang mereka katakan juga, karena mereka mulai membuka kitab para nabi. Itu membuktikan bahwa mereka selama ini tidak pernah mempelajari, tidak pernah menjalankan Taurat. Nah, mereka itu menolak Yesus. Sebab itu mereka tolak. Ya. Lalu terjadi perdebatan lah antara Yesus dengan para ahli Taurat ini, ya. Yang orang Farisi juga Saduki, ya. Terjadi perdebatan mengenai apa? Mengenai Bapa. Ternyata Bapa itu bukan perdebatan zaman saat ini. Zaman dulu pun sudah ada perdebatan mengenai Bapa. Karena orang Yahudi itu, ya, seperti kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 41, ya, mereka mengakui bahwa Allah itu Bapa mereka. Itu. Mereka menjadi sombong. Mereka menjadi tegar tengkuk. Kita lihat dalam Matius 8. Yohanes. Ya, kita lihat dalam Yohanes 8. Ayat 41 sampai 44, ya. Yohanes 8 ayat 41. Kita lihat. Ini perdebatan mengenai Bapa, ya. Sampai saat ini pun begitu. Nih, kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya, jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari jina. Bapak kami satu. Nah, ya, yaitu Allah. Itu pengakuan orang-orang Yahudi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ya, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya, kalau Allah itu apa yang diakui oleh mereka sebagai Bapa mereka akan mengasihi Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah, orang-orang ini tidak bisa menangkap firman Yesus. Ya. Sebab itu mereka tidak mengerti. Ayat 44. Ya. Ya. Bapak yang diakui oleh mereka ternyata apa? Bapak iblis. Ini ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ternyata bapaknya itu iblis. Ini Yesus yang katakan. Karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia membunuh Adam dan Hawa. Ya, lewat kebohongan-kebohongannya itu. Dia berusaha membunuh. Ya. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Sebab di dalam dia, ya, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ia berkata dusta kepada Hawa. Betul.
Sebab ia adalah bapa segala dusta. Nah, kita lihat nanti siapa itu yang bapa segala dusta nanti kita lihat. Ini di zaman Yesus sudah ada perdebatan ini. Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Sudah, perhatikan ini. Ya. Nah, kalau Allah itu bapakmu, ya, kata ini, engkau akan mengasihi aku, engkau akan mengasihi Yesus. Kalau Allah itu bapakmu, ya, kata Yesus, bukankah Yesus itu adalah Yesus manusia, ya, adalah Bapa yang kekal, ya kan? Nah, pada saat Yesus Kristus, dia adalah yang kekal itu, Alfa Omega itu kan kekal. Tapi saya belum sampai di situ. Saya masih membicarakan mengenai penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus yang manusia itu. Ya. Ternyata, perdebatan Bapak itu sudah ada. Ya kan? Nah, mereka inilah yang ditipu oleh iblis. Jadi Bapak ini bukan yang diimani oleh para rasul, bukan yang diimani oleh para nabi. Yang seperti yang tertulis dalam Yesaya 63 ayat 16. Namanya adalah penebus. Siapa penebus itu saat itu? Dalam perjanjian baru jelas penebus adalah Allah itu sendiri. Tebusannya adalah Yesus. Bingung kan? Nah, iya, karena yang dibaca bukannya Alkitab. Yesus adalah penebus. Yesus Kristus, ya. Yesus fisik itu adalah tebusan. Tidak pernah ada Bapa penebus. Ngerti? Mana ada Bapa penebus? Lalu puncak penolakan mereka terhadap Yesus yang manusia itu, ya, saat Yesus terang-terangan mengatakan, ya, bahwa dia adalah anak Allah. Itu mereka lalu wah, salibkan dia. Itu puncaknya. Markus 14 ayat 61 sampai 63 itu dibaca. Mereka berpikir anak Allah itu adalah Allah. Oh, itu penghujatan. Anak Allah adalah gelar, sebutan Yesus manusia itu. Seperti tertulis dalam Lukas 1 ayat 35. Sebab dia itu disebut kudus, anak Allah. Bukan hakikatnya dia anak Allah, tidak. Dia adalah Allah. Nah, Yahudi itu, ya, yang anti Yesus itu, itulah yang menolak Bapa maupun anak. Ya. Yang dimaksud di sini pada saat Yesus manusia, ya, mereka itu menolak Bapa yang adalah kiasan Yesus. Mereka menolak. Yang seperti yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Dan mereka juga menolak anak Allah yang adalah gelar Yesus manusia. Ya. Itu yang ditolak, Bapa dan anak waktu Yesus manusia. Tetapi ada juga yang Yahudi yang menerima Yesus, ya. Di antaranya juga banyak lah, adalah kurang lebih 10 ribu lah, ya. Yaitu 12 muridnya, itu jelas, ya. Juga 70 murid yang diutus. 4.000 orang, ya, yang makan 7 roti dan 2 ikan itu, ya. Juga 5.000 orang, ya, yang makan 2
2 roti dan 5 ikan, ditambah beberapa orang lagi lah, yang maksimal berjumlah 10.000 orang. Itu orang Yahudi yang murni yang menerima Yesus manusia itu. Oke, tadi kita lihat yang menolak anti Yesus manusia dan yang menerima Yesus. Nah sekarang kita beralih kepada topik kita, anti Kristus. Di luar sana kan sering tuh, wah kamu ini antikristus. Oh itu golongan antikristus sudah di anatema. Gitu kan, senang gitu kan bahasanya kan. Oh di Konsili Nikea tahun 325. Memangnya konsili yang punya sorga. Memangnya golongan-golongan si Tertullianus yang punya sorga, yang bisa mengizinkan orang masuk sorga. Itu hanya keributan politik yang dikemas dengan agama. Sama seperti saat ini. Itu kan yang mudah memprovokasi orang. Iya kan? Saat itu kebetulan aja yang menang golongan si Tertullianus, bukan si Arianus. Kalau yang menang golongan si Arianus, si Tertullianus terbirit-birit dengan kelompoknya itu. Iya kan? Janganlah berbicara mengenai itu. Ini kita berbicara mengenai Allah. Bukan berbicara mengenai bapak-bapak gereja yang meloloskan aliran ini, aliran itu. Tidak. Oke? Nah, antikristus ya maksudnya, kita harus tahu dulu. Ya, ini para penganut Tritunggal harus tahu. Kalau tadi itu Yesus manusia, sekarang Yesus Kristus. Yesus yang sudah Kristus, Yesus yang sudah Allah, Yesus yang sudah Roh, Yesus yang sudah Tuhan. Itu antikristus. Berarti orang-orang yang menolak Yesus sebagai Allah, yang orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kami tidak. Kami adalah penyembah Yesus Kristus, penyembah Yesus Allah, penyembah Yesus Tuhan. Itu kami. Nah, kalian penyembah siapa? Kalian penyembah Allah Tritunggal. Kalian penyembah Bapa yang tidak ada di Alkitab. Nah, yang sesat itu kalian, bukan kami. Kami penyembah Yesus Kristus. Ini, kami tidak antikristus. Yang antikristus adalah kalian. Kami penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Tuh dibaca. Oke? Kalau tadi kita berbicara mengenai para penolak dan penerima Yesus, ya, yang masih manusia, ya. Sekarang kita beralih kepada yang menolak Yesus Kristus. Yesus yang sudah Allah. Nah, bukankah manusia Yesus itu sudah mati? Kan dia awalnya dia kan firman. Menjadi manusia, mati di kayu salib, lalu bangkit. Nah, sekarang dia kembali. Waktu bangkit itu rohnya kembali sebagai Allah, kembali sebagai firman. Itu Allah. Itu Roh Kudus. Bagaimana mungkin dia bisa menyertai orang percaya? Ya, kalau di sini ada 1 miliar, 2 miliar orang percaya, ya, kalau dia bukan Roh Kudus, kalau dia masih manusia, bagaimana dia bisa menyertai orang percaya di seluruh dunia? Pakai intelek, kaum intelek. Karena dia adalah Roh, dia adalah Roh Kudus, ya dia itu bisa menyertai semua orang percaya karena dia memenuhi semua ciptaannya. Itu Allah yang ada di Alkitab, namanya Yesus Kristus. Nah, itu yang kami sembah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya.
Kalau kalian itu penyembah Bapa, nggak ada dari kitab. Itu kata Yesus, iblis yang jadi bapakmu. Amin. Jadi yang suka teriak-teriak, kau ini antikris, kau ini, ternyata mereka itu Tritunggal tuh yang antikris. Kami penyembah Yesus Kristus. Kami tidak seberapa, ya. Tetapi kalau Yesus sudah membuka, siapa yang bisa menutup pintu? Kami menuruti firman Allah. Kami tidak pernah menolak namanya. Karena kami meyakini firman Allah itu adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Yohanes 17 ayat 17. Dan kami tidak pernah menolak, ya, Yesus Kristus sebagai Allah. Bahkan kami menyembahnya. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah menolaknya. Karena dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi kami tidak pernah, jadi kami menurut firman-Nya dan tidak pernah menyangkal namanya. Nama Allah adalah Yesus Kristus. Nama Allah bukan Bapa, nama Allah bukan Anak, nama Allah bukan Roh Kudus, tetapi nama Allah adalah Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12. Jadi jelas, ya, penyembah Bapa, penyembah Tritunggal, itulah yang sebenarnya antikristus. Karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Amin. Jadi Bapak Ibu jelas ya apa yang saya sampaikan ini lebih memotivasi Ibu untuk baca Alkitab dan menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.